Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTOK edisi 20 Oktober 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market, IHSG, dan saham-saham yang sudah masuk. Ide-ide saham dari Bapak Ibu semua yang sudah masuk di kolom komentar FTOK edisi 19 Oktober 2022. Ada beberapa, ya lumayan banyak. Nanti kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, silakan apabila ada saham yang lain yang menarik untuk dibahas di FTOK selanjutnya, di edisi selanjutnya, silahkan isi di kolom komentar saham apa dan saham itu kenapa Anda pilih untuk dibahas ya. Dan jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like. Apabila Anda baru pertama kali nonton dan belum subscribe, silahkan subscribe. Langsung kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Oke, hari ini IHSG bisa dikatakan melanjutkan kenaikan atau rebound seperti yang kami sudah bahas di FTOK edisi 2 edisi sebelumnya. Di edisi 17 Oktober kita coba lihat. Di edisi ini ya. Ya, jadi edisi 17 Oktober setelah mencapai target turun, dan ini juga sejalan dengan apa yang kami sampaikan di stock call. Mungkin Bapak Ibu semua sudah membaca dan sudah mencermati ya, IHSG tutup gap dan rebound. Dan hari ini rebound di resist ya, di bawah resist target kami yaitu di 7.100 ya. Jadi saat ini masih bisa dikatakan masih cukup jauh kalau pullback ini masih bisa berlanjut. Level 7.000 sampai dengan 7.100 ini bisa menjadi target pullback untuk IHSG di momentum pullback kali ini, karena di situ ada EMA 60 juga. Jadi mungkin besok akan ada pengujian lanjut, tapi ini sudah terbatas, apalagi kalau melihat dari kenaikan hari ini ya bisa dikatakan cukup signifikan ya. Jadi besok hari Jumat juga hati-hati sekali apabila Anda mengambil posisi, karena posisi saat ini IHSG masih di bawah EMA 60, dan bukan berarti tidak mungkin ini bisa menjadi pullback yang belum tentu menjadi sebuah reversal ya, karena reversal di sini di atas EMA 60 ya, seperti sebelum-sebelumnya. Kalau dia sudah di atas EMA 60 itu baru kita katakan di level yang cukup aman gitu ya. Nah, saat ini ruang gerak IHSG masih ada, namun memang sudah cukup terbatas ya. Oke, jadi ya kita harus ambil positifnya. Hari ini IHSG sudah mengalami rebound sesuai dengan skenario yang kita sudah sampaikan di stock call minggu ini. Kita lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama dari Pak Agus, mohon bahas BMTR, apakah masih ada potensi pullback ke EMA 60 untuk trading jangka pendek, strateginya gimana? Oke, saat ini relatif Bimantara berada di level yang cukup oke, dengan MACD yang golden cross, dan saat ini level yang oke saya maksud adalah dia berada di support ya, relatif di support. Ini supportnya, support konsolidasi sebelumnya, area konsolidasi maksud saya ini ya, dimana kalau misalkan terjadi penurunan itu risknya bisa dikontrol di 280, dibatasi di 280. Sepertinya ya memungkinkan untuk pullback setidaknya ke 314 dan EMA 60 saat ini, karena ini adalah resist dinamis, jadi ya saat ini di 320-an ya. Jadi seperti itu, memungkinkan untuk ke sana. Strateginya saat ini bisa beli dengan proteksi ya di 280 ke bawah ya gitu. Baik, seperti itu ya. Bisa tolong review BP, apakah potensi masih upside, masih naik maksudnya sampai Desember 2022 untuk swing trade? Sehat selalu Pak, terima kasih Pak Hidayat, semoga Bapak juga dan keluarga juga sehat semua, sukses semua. BP kalau sampai akhir tahun saya nggak tahu, tapi sekarang ini kondisinya masih seperti apa, masih uptrend ya, bisa dikatakan ini kalau kita lihat dari jangka menengah menggunakan weekly ya masih uptrend seperti ini ya. Jadi ya saya nggak tahu akhir tahun Desember itu naik atau tidak, tapi yang jelas ini masih uptrend, kondisinya masih uptrend di
tren jangka menengahnya. Jadi sekarang ini juga relatif berada di support 0,5 ya. Nah, 0,5. Jadi target turunnya memang sebenarnya belum tercapai dengan sempurna. Ya, yang mana target turunnya itu ada di 118 ya. Dan kondisi MACD seperti ini ya. Kalau kita bicara monthly di sini ya masih uptrend jelas ya. Gitu, masih uptrend namun memang dalam koreksi. Jadi idealnya memang terjadi koreksi dulu di 118 kemudian ada reboundnya gitu ya. Tapi ya nggak tahu itu market yang menentukan nanti seperti apa. Kalau kita lihat dari daily jangka pendek, hari ini kenaikannya lumayan bagus meskipun belum breakout dari EMA 60. Ya mungkin EMA 60 ini sebagai kuncinya kalau dia bisa breakout lanjut uptrend gitu ya. Gitu. Tapi saya nggak tahu sampai Desember, sampai Januari, sampai tahun depan atau seperti apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas kondisi jangka menengahnya masih uptrend gitu aja. Ya. Tolong bahas Cak, apakah masih menarik untuk swing beserta trade plan-nya? Sudah naik ya Cak ya, ini sudah cukup tinggi kalau menurut kami ya. Tapi kalau berani ya monggo. Tapi kalau buat kami udah cukup tinggi. Hari ini baru breakout dari resist 260. Kalau merujuk dari target kami ya, target kami di peer itu kemungkinan sudah tinggi sekali ya. Jadi CAC itu masuk di Stockpicks edisi 11 Juli. Belum terlalu lama ya saham ini. Ya, ada yang bilang, "Pir, sahamnya apa yang bagus?" Ya, yang belum saat ini masih dalam akumulasi sangat banyak. Ada yang naiknya cukup bisa dikatakan instan seperti CAC ini ya. Ya, ini saham small cap jadi kita nggak bicara banyak karena kita nggak akumulasi banyak juga. Tapi yang jelas saham ini ya lumayan di atas ekspektasi kita ya, kenaikannya luar biasa. Sekarang ini di atas TP3 kita ya, di atas 250 ya. Jadi ya buat kami ini sudah cukup tinggi. Namun kalau untuk trading ini sekali lagi masing-masing orang. Kalau dari kondisi saat ini setelah dia breakout seperti ini berarti ada potensi memang dia akan melanjutkan kenaikan ya. 250 ini kenapa kemarin kok tidak sulit untuk dilewati, karena itu adalah target kami ya, target kami di peer. Ya, targetnya ada 250. Di atas 250 itu berarti ya area orang jualan gitu kan. Nah, itu jadi sekarang ini dia sudah berhasil melewatinya, artinya ada next level gitu ya. Nah, kalau mau swing trade bagaimana gitu ya? Kalau saya belum berani ya saat ini, mungkin akan tunggu dia ada koreksi dulu. Kalau dikasih, kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa karena ini sudah cukup tinggi 262 atau 240 pun bisa. Ya seperti ini misalkan ya, kita kasih case ketika dia breakout tidak ujuk-ujuk dia langsung naik, dia ada retest juga, ada turunnya juga. Nah mungkin bijaknya kalau sekarang ini sudah naik 24% ya 260 itu mungkin level entry yang ideal untuk dicoba, untuk ditunggu, atau 248 setidaknya di bawah 250 gitu ya. Nah TP-nya di berapa? TP-nya yang saat ini mungkin akan dicapai adalah level psikologis 300 tentu saja ya, di 306 ya, 300 sampai dengan 306 itu target swing jangka pendeknya seperti itu. Tolong bahas DMMX apakah mulai reversal tren. Terima kasih. Oke, coba kita lihat trennya apa ya DMMX. Kita coba lihat DMMX sekarang ini apakah sudah reversal. Kita coba tarik trend line. Kalau secara EMA dia masih di bawah EMA, namun sudah di tipis ya, mungkin bisa saja dia breakout atau reversal gitu kan. Nah, untuk tren saat ini hampir sama dengan EMA ya. Jadi ya untuk reversal belum, tapi memungkinkan kalau dia bisa naik setidak-tidaknya di atas 1350 ke atas. Itu batas reversalnya. Nah, nanti kita lihat reaksinya, dia akan retest harusnya ya, idealnya akan ada retest untuk wave turun. Mungkin dia setelah breakout naik dulu ke 1600 kemudian ada turunnya seperti itu. Ya, perkiraan seperti itu. Entah terjadi atau tidak ya lagi-lagi ini prediksi dan market lah yang menentukan, bukan saya. Arko seminggu ini sideways. Kalau untuk trading bagaimana? Apakah cocok untuk swing? Oke, Arko saat ini berada di EMA 60, di atas EMA 60. Kalau kita katakan ya bisa dikatakan ini cukup oke.
Namun bagusnya memang dia harus breakout di atas 660, itu akan menarik untuk swing karena dia keluar dari konsolidasi dan sekarang ini konsolidasi. Kalau dilihat dari H4 di EMA 60 ini memang mengunci pergerakan. So kalau maunya trade dalam waktu yang tidak terlalu panjang ya mungkin tunggulah dulu di breakoutnya di 660 ya. Tapi kalau Anda mau mulai akumulasi bertahap, mau beli cicil-cicil dulu, mengingat dari MACD sudah mengalami golden cross juga, kemudian juga relatif di daily juga di EMA 60, ya mungkin sekarang ini bisa beli di alokasi yang kecil dulu gitu ya. Nanti kalau sudah breakout, nah ini kan masih uptrend juga karena swingnya ini swing uptrend ya, itu lebih menarik memang ya gitu. Jadi saat ini mungkin untuk swing bisa, tapi tes lot dulu. BRI untuk invest bagus masuk di berapa? Wah, BRI itu saham big caps ya. Kalau kita invest di saham BRI ini memang yang kita incar adalah ketika momentum crash. Ya, itu akan memberikan kita sebuah kesempatan yang bisa dikatakan kesempatan emas. Kalau saat ini ya belum menarik ya buat kami ya. Kami itu di peer, karena ini saham non syariah tentu saja nggak akan masuk di peer sampai kapanpun. Karena ini saham big caps, otomatis kita akan melihat market juga. Ya, kita akan melihat market itu sedang diskon atau tidak. Nah, kita akan cenderung menunggu itu. Kalau di saat ini, harga saat ini tentu saja nggak akan masuk. Ya, terakhir kita akumulasi saham BRI, saham Telkom, kemudian United Tractor itu 2020 ya, salah satu BRI ini. Kita masuk di tahun 2020 bulan Mei di harga 2.200. Setelah itu Anda bisa cek kalau Anda member peer, kita udah nggak pernah lagi beli saham BRI. Bukan berarti BRI jelek, tapi kita memang menunggu diskon yang besar dulu baru kita akan masuk. Ya mungkin tahun depan ada diskon bulan Mei seperti biasa. Bulan Mei kan biasanya ada koreksi-koreksi market ya kan. Nah, tapi saya belum lihat adanya koreksi besar seperti tahun 2020. Ya kalau ada pasti kita akan berikan info di Yeftalk ini. Sampai sekarang ini kita masih lihat market kita masih baik-baik saja, belum ada indikasi, dan kita sudah, mungkin Bapak Ibu sudah nonton Yeftalk sejak dulu, sudah tahu bagaimana track record kami dalam prediksi penurunan IHSG dan sebagainya. Ya sampai dengan saat ini kita masih baik-baik aja, market kita koreksinya masih wajar dan bahkan memberikan peluang untuk akumulasi saham-saham yang masih memungkinkan untuk akhir tahun ya, Desember gitu ya. Ada window dressing atau mungkin January effect gitu ya beberapa saham. Tapi untuk BRI ini menurut saya memang bagusnya memang menunggu momentum koreksi seperti 2015 ini kita juga melihat koreksi yang cukup lumayan waktu itu di 2017, 2018 tidak terlalu, tapi di 2020 itu sangat-sangat besar. Ya, saham ini turun dari 4.000 turun ke 2.000. Kita nyaris dapat di harga bottom ya. Saat orang lain ketakutan gitu, saat orang lain nyangkut di atas, kita malah justru dengan percaya diri kita mengakumulasi Telkom bahkan sampai bulan November kalau nggak salah kita akumulasinya. BRI ini terakhir kita akumulasi di bulan Mei ya tadi ya, tanggal 18 itu. Setelah itu ya kita udah nggak sentuh lagi karena ya kita sudah punya waktu itu sekitar 5 PV ya untuk BRI sendiri gitu. Jadi sekarang ini kalau Anda mau masuk di saham seperti semacam BRI, mungkin BCA juga, Mandiri gitu, memang harus lebih bersabar. Kalau dibelinya saat ini khawatir tahun depan dikasih diskon Anda sudah punya posisi ya gitu, tidak terlalu menarik gitu ya. Oke. Ya seperti itulah kira-kira untuk pandangan kami untuk BRI Invest. BRI saat ini menurut kami mungkin lebih baik saham-saham yang masih ada ruang naik yang lebih tinggi, kita akan lebih fokuskan di situ. Karena kita invest juga nggak terlalu banyak saham kan, kita cuma butuh paling kalau individual portfolio mungkin ya cuma 8-6 saham saja gitu ya. Ada yang lain yang lebih oke lah. Kalau BRI nunggu diskon aja gitu ya. Tolong bahas Medco punya di bawah 1.000, untuk TP di berapa? Medco kan sudah kita info di rekomendasi gratis ya kalau tidak salah, saya cek dulu ya di TradingView. Kalau Anda follow TradingView kami ya Anda pastinya sudah mengantongi bagaimana plannya gitu ya. Kalau di PTR sendiri kita punya Medco di harga 970 ya. Kita coba cocokkan di PTR.
target PTR berapa gitu kan. Nah, ini PTR kita beli tanggal 11 ya, tanggal 11 Oktober. Targetnya di 1020. Coba kita share ya. Nah, sekarang ini sudah posisinya sudah profit ya, tentu saja 970 kita ambil. Bahkan kemarin dikasih 965 kan. Wah, itu yang mengambil posisi itu pasti ya sekarang ini sudah harusnya sudah menikmati ya. Targetnya di 1020, 1150 ya untuk Medco. Kalau di trading view kita targetnya harusnya lebih tinggi karena confirm breakout waktu itu yang direkomendasikan oleh tim admin di trading view gitu ya. Nah, di sini ada Medco. Nih ya. Targetnya kemungkinan mirip-mirip lah. Ya. 1075, 1350 ya. Nih. Plannya ada di sini. Tapi kalau Anda mau ngikutin PTR, ya ini PTR-nya. Stop loss-nya udah dinaikkan tadi ya, di berapa tadi? 960. Kita sudah naikkan proteksi untuk Medco tadi di 955 ya gitu. Tapi sekarang ini sudah di TP1 ya, bisa dinaikkan lagi di TP1 di harga beli ya. Gitu. Untuk TP sudah saya sebutkan tadi, Anda bisa ikuti PTR tadi atau ikuti yang ada di TradingView yang free ya. P1 untuk trading masuk di berapa? Di harga saat ini pun sebenarnya cukup oke untuk swing ya, karena ini adalah support area ya. Kalau Anda masuk di harga saat ini di 440-an ini, stop lossnya di 430, kemudian TP-nya di 470 ya untuk swing TP1 itu sekitar di 560 atau di resist sebelumnya ini di 470 itu sekitar 5%-an, itu sudah oke ya. Kemudian bisa juga di TP2 nanti di 500-an ya, resist konsolidasinya. Ini kan konsolidasi toh saham ini. Nah, ini loh. Ya. Oke. Cukup ya. Mohon bahas sampai BRX, apakah bagus untuk jangka menengah? Jangka menengah artinya untuk trend following ya. Trend following berarti harus uptrend, ya kan? Wajib uptrend sekarang ini. Malah sekarang ini sahamnya seperti ini, gimana mau trend following? Trend followingnya downtrend ya, Anda nyangkut gitu ya. Tunggu reversal dulu Pak. Sekarang ini belum. Ya untuk PBRX. Kalau untuk swing trade mungkin bisa, ya kan? Tapi ini hati-hati juga karena ini level yang cukup kritis buat kami ini. Hati-hati karena di bawah hampir di bawah 70 ya. Gitu. Ya untuk swing bisa, tapi untuk jangka menengah hold buy dan jangka menengah dalam berbulan-bulan ya sekarang ini masih belum uptrend ya, belum ya. Oke gitu ya, untuk YF Talk malam ini sudah semua saya bahas. Semoga Bapak Ibu semua puas dengan jawaban yang kami share malam ini. Silakan apabila ada saham yang lain yang menarik untuk dibahas di YF Talk selanjutnya, Bapak Ibu bisa langsung isi di kolom komentar di YF Talk edisi ini, saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih. Dukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dengan share ke teman-teman, Bapak Ibu dan juga saudara siapapun yang Anda kenal yang juga trading dan invest saham, ajak nonton YF Talk. Itu saja yang dapat saya sampaikan malam ini. Semoga dapat menguntungkan, dapat berikan informasi yang membuat Bapak Ibu profit semua. Itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.